Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sugeng selaku dosen pengampu matkul petrografi untuk petrokinesa. Di sini saya Maharani Lutfi Pratiwi dari Teknik Geologi Angkatan 22 akan membahas materi mengenai diagenesis petrografi batuan sedimen klastik. Untuk outline-nya ada pendahuluan, pengertian, rezim, tahapan, proses, dan pengaruh proses diagenesis dengan porositas. Untuk pendahuluannya, petrografi adalah ilmu yang mempelajari batuan melalui pengamatan mikroskopis. Melalui analisis petrografi, kita dapat memahami komposisi, struktur, dan karakteristik mineral batuan. Penelitian ini penting untuk memahami sejarah pembentukan batuan serta proses geologi yang terlibat di dalamnya. Batuan sedimen klastik adalah jenis batuan yang terbentuk dari endapan dan akumulasi fragmen-fragmen batuan atau mineral yang disebut sebagai klastik. Partikel batuan sedimen klastik berasal dari batuan yang lebih tua yang mengalami pelapukan, pemecahan, dan transportasi sebelum akhirnya mengendap dan membentuk batuan baru. Contoh-contoh batuan ini banyak ditemukan di sekitar seperti batu pasir. Untuk pengertian diagenesis, yaitu proses perubahan secara keseluruhan, baik fisika, kimia, maupun biologi, yang terjadi sejak sedimen tersebut terendapkan sampai pada saat batuan akan mengalami metamorfisme. Menurut Worden dan Burley tahun 2003. Perubahan pada endapan menjadi batuan sedimen atau litifikasi pada kondisi suhu dan tekanan normal. Diagenesis secara umum pada kondisi kedalaman beberapa meter hingga 4-7 km dan suhu sedikit lebih tinggi dari suhu permukaan hingga 120-220 derajat, di mana metamorfisme akan mulai. Untuk rezim, konsep rezim diagenesis adalah suatu kerangka luas yang menghubungkan proses diagenesis pada evolusi cekungan sedimen. Rezim terdiri dari 3 tahapan diagenesis, yaitu eugenesis, mesogenesis, dan telogenesis. Gambar tersebut merupakan diagram alir yang menunjukkan rezim diagenesis menurut Worden dan Burley tahun 2003. Untuk tahapan diagenesis, menurut Sengupta tahun 1994, tahapan diagenesis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Eugenesis, dangkal, mesogenesis lebih dalam, telogenesis dekat permukaan. Untuk eugenesis, dangkal, prinsip perubahan akibat diagenesis pada tahap eugenesis meliputi proses bioturbasi, kompaksi minor, penyusunan ulang fragmen batuan, dan perubahan mineralogi sedimen. Proses awal diagenesis yang terdapat di antara endapan dan timbunan atau dekat permukaan. Diagenesis awal meliputi semua proses reaksi mineral pada batu pasir dan air pori dari deposisi penimbunan rata-rata sebelum temperatur naik di atas temperatur permukaan. Diagenesis awal sangat penting karena pada tahap ini porositas akan berubah secara signifikan oleh sementasi awal atau disolusi. Dan juga proses ini juga akan berpengaruh kuat pada tahapan diagenesis berikutnya di penimbunan yang lebih dalam. Untuk mesogenesis atau lebih dalam merupakan tahap tengah dari proses diagenesis yang terjadi setelah penimbunan. Menurut Scholle dan Kluger tahun 1979 dan Tucker 1991, pada tahap mesogenesis terjadi proses sebagai berikut, yaitu kompaksi, sementasi, pelarutan, dan pertumbuhan mineral autigenik. Untuk kompaksi
Kompaksi dihasilkan oleh tekanan bebas statis atau overburden selama penguburan endapan. Akan menjadikan berkurangnya volume dan meningkatnya densitas batuan. Kompaksi ini mempunyai dampak yang sangat signifikan pada endapan organik dan lumpur, dan lebih sedikit pada pasir, gravel, atau batu gamping terumbu. Pemampatan ini akan diikuti oleh keluarnya air formasi dan pengurangan porositas batuan. Perbedaan tingkat kompaksi akan ditunjukkan oleh endapan yang mempunyai perbedaan variasi yang kontras, misalnya lumpur dengan pasir kasar, pasir dengan gambut, dan lainnya. Kemudian, sementasi. Sementasi adalah proses di mana mineral yang terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori dan meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada. Menurut Box tahun 1987. Tipe semen menurut Worden dan Burley tahun 2003 ada semen kuarsa, semen karbonat, semen mineral lempung, semen feldspar, semen spirit, dan semen anhidrit. Sumber dari semen silika tersebut yaitu dari pelarutan silika oleh air meteorik selama pelapukan batuan di permukaan, kemudian pelarutan cangkang organisme seperti diatomea dan radiolaria, pelarutan silika oleh butiran kuarsa karena adanya sirkulasi fluida pori pada batu pasir. Adanya pressure solution, yaitu pelarutan karena tekanan pada butiran kuarsa. Lepasnya silika oleh reaksi mineralogi, yaitu reaksi pada mineral lempung, pelarutan feldspar, penggantian fragmen vulkanik, gelas, dan mineral-mineral asam. Berikut adalah ilustrasi keberadaan tipe semen pada suatu batuan menurut Worden tahun 2003. Di sini terdapat semen pirit FeS2 pada feldspatik arenit. Berikut gambar sementasi mineral lempung, yaitu dari semen klorit pada sampel lit arenit. Kemudian ada semen zeolit di lit arenit Ritan FM. Kemudian untuk semen karbonat terdapat semen aragonit, semen kalsit, semen dolomit, dan semen montmorillonit. Untuk proses pelarutan. Proses pelarutan adalah pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan, menurut Box tahun 1992. Di sini terdapat pelarutan pada litik batuan sedimen yang membentuk porositas sekunder pada lit arenit belayan FM. Kemudian berikut adalah gambar pelarutan pada plagioklas membentuk porositas sekunder pada arkos Ritan FM. Kemudian untuk pertumbuhan mineral autigenik, yaitu merupakan proses yang mana fase mineral baru mengalami kristalisasi di dalam sedimen atau batuan selama proses diagenesis atau setelahnya. Autigenesis yang terjadi antara lain ditunjukkan oleh adanya perubahan feldspar dan gelas vulkanik menjadi mineral lempung, atau dari satu jenis mineral lempung menjadi jenis mineral lempung lainnya. Berikut adalah gambar keberadaan mineral autigenik pada batu pasir, menurut Wilson dan Pittman tahun 1977. Kemudian berikut adalah gambar autigenesis dari mineral zeolit. Ini dapat terbentuk melalui alterasi pada plagioklas, gelas vulkanik, dan fragmen litik vulkanik. Sampel tersebut yaitu batu pasir 1 bawah Ritan lit arenit. Untuk tahapan telogenesis yaitu dekat permukaan, merupakan tahapan akhir dari proses diagenesis.
batuan sedimen yang telah tertimbun dan mengalami burial diagenesis setelah itu dapat terangkat akibat aktivitas pembentukan gunung dan mengalami erosi. Proses ini membawa mineral-mineral, termasuk mineral baru yang terbentuk selama tahap mesogenesis. Berikut adalah pengaruh proses diagenesis dengan porositas. Yang pertama ada kompaksi. Mekanismenya adalah terjadi setelah sedimen diendapkan dan kompaksi akan semakin bertambah seiring dengan bertambah kedalaman. Terlihat perubahan tekstur pada pola persinggungan antar butir. Efek diagenesis tersebut adalah pengurangan porositas secara cepat. Keseluruhan sampel mengalami kompaksi yang diperlibatkan dengan perubahan pola persinggungannya yang menjadi long contact dan concave convex contact. Kemudian sementasi. Mekanismenya yaitu terbentuk akibat adanya presipitasi fluida pada pori-pori. Sementasi dapat terjadi pada kondisi pH yang berbeda-beda. Efeknya, sementasi yang terbentuk pada batu pasir berupa siderit, pirit, klorit, dan zeolit yang bertindak sebagai pengisi pori-pori batuan dan melingkupi mineral-mineral yang ada, sehingga porositas batu pasir berkurang. Untuk selanjutnya yaitu pelarutan. Mekanismenya yaitu terjadi karena adanya mekanisme disolusi dari mineral yang tidak stabil, seperti mika, feldspar, litik yang terjadi selama diagenesis. Efeknya yaitu meningkatkan porositas batuan dengan membentuk porositas sekunder berupa dissolution pore. Selanjutnya ada pertumbuhan mineral autigenik. Mekanismenya yaitu perubahan mineral akibat adanya suatu alterasi dari mineral yang tidak stabil. Pada kasus ini, plagioklas, gelas vulkanik, dan fragmen litik vulkanik yang membentuk zeolit. Efeknya, pengurangan porositas akibat kenaikan jumlah zeolit yang melingkupi pore lining fragmen lainnya. Ini ada beberapa referensi yang kami ambil untuk menjadi bahan dalam PowerPoint tersebut. Sekian dari pembahasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.